Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Rumi SPD MPD, Kepala SMP Negeri 1 Sampara, yang merupakan salah satu sekolah penggerak Angkatan 3 Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Di SMP Negeri 1 Sampara telah terbentuk komunitas belajar dengan nama Komunitas Belajar SMP Negeri 1 Sampara. Tujuan terbentuknya komunitas belajar SMP Negeri 1 Sampara ini adalah sebagai wadah bagi para guru untuk meningkatkan kompetensinya, baik belajar secara berkolaborasi maupun secara mandiri melalui PMM, sehingga nantinya dapat menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan hasil akhir dari komunitas belajar ini diharapkan berdampak pada meningkatnya hasil belajar peserta didik. Berikut dapat kita saksikan praktik baik dari komunitas belajar SMP Negeri 1 Sampara. Fokus utama dari kegiatan komunitas belajar di SMP Negeri 1 Sampara adalah fokus pada pembelajaran, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif, serta berorientasi pada hasil. Aktivitas komunitas belajar di SMP Negeri 1 Sampara dilakukan dengan menerapkan siklus inquiry, yaitu refleksi awal, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. SMP Negeri 1 Sampara memiliki agenda rutin komunitas belajar, yaitu Senin Belajar. Kegiatan ini bertujuan sebagai wadah bagi guru untuk memperoleh akses dalam peningkatan kompetensi sehingga berdampak pada proses pembelajaran. Proses belajar ini dilakukan melalui diskusi dan kolaborasi antar anggota komunitas, serta mempelajari modul-modul yang terdapat di PMM. Selanjutnya, kegiatan Jumat Berbagi. Kegiatan ini bertujuan sebagai wadah bagi guru untuk saling berbagi praktik baik dan inovasi pembelajaran yang telah dilakukan, sehingga guru memiliki pengalaman yang baru yang dapat memberi inspirasi bagi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia teman-temanku semua. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di kegiatan rutin komunitas belajar SMP Negeri 1 Sampara, di mana kegiatan kita ini kita mengikuti siklus inquiry, ada refleksi, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Nah, untuk refleksi kali ini kita akan menggunakan model Bagja, di mana pada model Bagja ini di awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan buat sebagai pertanyaan pemantik, dan saya berharap teman-teman akan merespon pertanyaan ini sesuai kondisi yang teman-teman hadapi, kondisi yang teman-teman rasakan di dalam kelas. Nah, karena ini refleksi, maka silakan merenung kembali, mengingat kembali apa yang sudah kita laksanakan. Apa yang harus saya lakukan untuk menjadi seorang guru yang menyenangkan? Beberapa hal yang saya bisa simpulkan di sini. Yang pertama adalah kita membangun komunikasi yang baik kepada siswa. Bukan hanya kita menjadi sebagai seorang guru, tapi kita bisa menjadi sahabat buat mereka, agar kita bisa tahu kendala yang mereka alami ketika pembelajaran di dalam kelas, sehingga kita bisa mencari solusinya yang terbaik. Oke, kalau gitu kita masuk pertanyaan yang kedua. Apa yang Bapak Ibu rasakan setelah melaksanakan proses pembelajaran? Perasaan saya setelah saya melaksanakan proses pembelajaran itu sangat senang dan bahagia sekali. Karena mengapa? Karena saya sudah berinteraksi langsung dengan siswa. Di dalam kelas itu saya berinteraksi langsung dengan siswa, berbagai macam karakter saya temukan di dalam kelas itu. Tapi kemudian tentunya kan tidak semulus yang kita bayangkan. Ada saja kendala-kendala. Sehingga saya juga membuat pertanyaan pemantik untuk ini. Apa kendala yang Bapak Ibu hadapi di dalam proses pembelajaran di dalam kelas? Ada yang mau merespon ini? Menjelaskan ada beberapa kendala yang kami hadapi pada saat kita melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Mungkin yang pertama ini, kami itu masih merasa sulit ya memetakan kebutuhan belajar siswa, karena murid ini masih sifatnya heterogen atau masih sama. Walaupun di sini kita sudah melakukan yang namanya asesmen diagnostik. Jadi mungkin ini kendalanya secara intern. Anggaplah ini berbagi praktik baik. Dari kendala tadi, solusi mungkin Anda sudah melaksanakan di kelas, sehingga bisa dia sampaikan di sini sebagai berbagi praktik baik, dan teman-teman lain bisa mengambil pelajaran tentang hal itu. Ayo silakan yang bisa. Baik, terima kasih. Saya sudah mencoba menerapkan beberapa strategi dalam proses pembelajaran saya. Yang pertama itu adalah menyiapkan berbagai sumber belajar. Jadi berbagai sumber belajar sehingga saling memiliki pilihan terkait dengan sumber belajarnya. Kemudian yang kedua adalah saya mencoba mempelajari beberapa strategi dan juga model-model pembelajaran yang terdapat di PMM, seperti pembelajaran berdiferensiasi yang kemudian saya terapkan dalam proses pembelajaran, dan alhamdulillah itu bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tentunya teman-teman bermimpi ingin melaksanakan pembelajaran seperti yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi. Nah, di sini saya kepingin sekali mewakili teman-teman. Mudah-mudahan berikutnya jaringan internet kita bisa maksimal agar pembelajaran yang kita lakukan, atau misalnya pada saat kita lagi belajar di PMM itu tidak ada kendala dan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nah, kemudian selain itu yang semuanya yaitu yang bisa lebih
kami harapkan juga itu adanya diskusi aktif antara teman sejawat atau teman sekomunitas yang lancar secara rutin, yang bisa kita lakukan secara rutin lain. Saya kira terima kasih, cukup. Bapak Ibu, setelah tadi kita gali mimpi, ada mimpi-mimpi yang disampaikan oleh Ibu Nur. Untuk itu kita ingin menjabarkan rencana di mana dan kapan. Artinya siapa yang akan melakukan, kira-kira kapan ini akan dilakukan. Memiliki beberapa permasalahan yang harus kita selesaikan. Dan jadi sesuai dengan agenda rutin komunitas kita akan laksanakan itu setiap hari Senin. Setelah proses pembelajaran selesai, kita akan belajar bersama, berdiskusi dengan anggota komunitas. Kemudian kita juga akan mempelajari beberapa modul-modul sesuai dengan permasalahan kita yang terdapat di PMN. Yang terlibat untuk mewujudkan rencana tersebut adalah seluruh anggota komunitas belajar. Di sini saya akan memonitor batas waktu, kira-kira rencana tadi kapan. Nah, terima kasih teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa yang sudah dirumuskan rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan. Maka pada hari ini kita masuk kepada siklus yang kedua untuk siklus ibu ini dalam komunitas belajar, yaitu tahap perencanaan. Hari ini kita akan penyusunan modul ajar. Tetapi saya lihat ini ada loyo-loyo ini. Bagus mungkin kalau kita ice breaking. Teman-teman nanti akan bekerja sesuai dengan grup atau MGP mata pelajarannya masing-masing. Nanti buat kelompok sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Pendidikan SD sampai SMA. Oke. Terus mata pelajaran Matematika. Oke. Pilih matematika nih. Oke. Lihat CP dan ATP. Oke. Oh, ini contoh-contohnya ini. serta cara menyatakan suhu. Jaraknya juga memahami jarak antara dua titik. Menurut saya secara pribadi, karena untuk klasifikasi makhluk hidup ini kita berbicara tentang makhluk hidup, yang mana otomatis makhluk hidup ini kan pasti ada di sekitaran kita. Jadi tidak usah kita jauh-jauh belajar yang lain, karena ada yang berkaitannya kita. Jadi strategi yang bisa kita terapkan mungkin bisa kita ajak siswa untuk berkeliling di sekitar sekolah kita sehingga bisa diamati antara makhluk hidup dan makhluk yang tak hidup. Jadi artinya kita lakukan pengamatan langsung di lingkungan sekitar. Kemudian dengan cara mereka mengamati langsung di halaman lingkungan sekolah, secara langsung mereka bisa membedakan yang mana makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Daripada contoh-contoh ajar mungkin yang ada di PMM ini, apakah memang bisa kita lanjutkan strategi kita atau pendekatan kita dalam melaksanakan proses pembelajaran kita nanti di kelas? Ya. Untuk teks deskripsi di dalam kelas kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Mengamati sebuah objek atau benda, lalu kita menceritakan, menuliskan apa yang kita lihat terhadap yang kita amati. Ya, ini adalah kita memanaskan air, tetapi tempat kita memanaskan air ini atau wadahnya tidak ikut terbakar. Setelah itu kita tulis Harpandi. Kamu juga bisa mengaplikasikan gambar dan WhatsApp. Pada aplikasi kamu akan membuat suatu kartu ucapan, modelnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita yang lalu kita sampai pada siklus perencanaan. Setelah itu saya masuk ke kelas teman-teman saat melaksanakan proses pembelajaran untuk melihat implementasi dari ATP dan modul ajar. Setelah melihat pelaksanaan dalam kelas, ada beberapa hal yang saya temukan. Tapi secara keseluruhan saya ingin menyampaikan teman-teman sangat luar biasa dalam menerapkan apa yang telah direncanakan. Nah, terlihat bahwa tahapan-tahapan pada modul ajar, kemudian alur-alur yang telah ditentukan pada alur tujuan pembelajaran benar-benar telah diimplementasikan di dalam kelas. Namun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Seperti waktu saya masuk di kelas IPA. Nah, misalnya saya masuk di kelasnya Pak Timang tentang budaya positif, itu perlu kita tekankan kembali. Kemudian pada saya masuk di kelas PKN, Ibu Lipi, ada beberapa siswa dalam kerja kelompok yang masih butuh perhatiannya. Tapi pada dasarnya secara keseluruhan sudah mengikuti tahapan-tahapan sesuai dalam modul ajar. Insya Allah kita bisa juga teman-teman boleh berdiskusi secara pribadi atau berkolaborasi dengan teman yang lainnya mencari solusi-solusi yang kemudian kita sampaikan di tahap refleksi yang lain yang akan datang. Jadi pada dasarnya hasil evaluasi saya tentang pelaksanaan implementasi apa yang telah direncanakan itu semua sudah bagus. Saya kira kedepannya kita tingkatkan kembali. Oke, kita beri aplaus untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.